menurut kami ini sebaiknya barang bukti yang sedang dalam penyelidikan ya jangan dibongkar. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Ya itu kan jangan semua hal ke presiden. Apa tugas menteri kan pembantu presiden. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Kalau urusan pidato, jangan tanya deh Pak Prabowo. Saya kira pemimpin dengan pidato terbaik saat ini ya Pak Prabowo. Tapi urusan eksekusi, KKP dengan terbuka mengatakan jangan dibongkar dulu. Menteri, ditegur nggak sama Pak Prabowo? Nggak juga. Siapa menteri KKP ini? Menterinya Pak Jokowi. Di tengah begitu banyaknya masalah-masalah pelik di negeri ini, mulai dari PSN atau pagar laut ini ya. Namun nampaknya respon tegas dari Prabowo yang diharapkan publik ini belum bisa terwujud dalam waktu dekat ini sepertinya. Karena baru omon-omon dalam pidato ya. 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. 100 hari Pak, kita udah mengerti orang ini bisa kita bawa apa enggak nih. Orang ini cocok kerja apa enggak sama kita nih. Orang ini sesuai dengan ekspektasi saya apa enggak nih. Orang ini perlu ditegur apa enggak nih. Nah 100 hari itu monumental untuk mengukur orang ini tidak bisa kerjasama apa enggak dengan kita. Ditegur nggak sama Pak Prabowo? Mana macannya? Artinya apa? Kalau pemimpinnya, ini semua programnya udah benar macam-macam. Cuma kalau di lapangannya nggak benar juga cara, nggak keluar macannya gitu loh kira-kira. Ya nggak ada juga. Oleh karena itu, 200 hari ke depan, saya menunggu kemacanannya Pak Prabowo. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Yang jelas kita tahu ada beberapa menteri yang notabene adalah pembantu presiden, ini jelas-jelas sudah membangkang kepada presiden ya, mulai dari menteri KKP ya, ketika presiden menginstruksikan untuk membongkar pagar laut, sempat ya membantah atau membangkang, jangan dibongkar dong, itu kan barang bukti. Kemudian ada juga Bareskrim ya, yang sampai saat ini lambat sekali ya mengusut tuntas kasus pagar laut. Padahal ini sudah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo. Dan yang terakhir ini ya si Bahlil itu, ini yang menarik juga ya. Sudah jelas-jelas mengeluarkan kebijakan pengaturan niaga LPG yang sangat menimbulkan dampak ya kepada masyarakat kecil, tapi sampai memakan korban, tapi ya itu diakui bukan program atau kebijakan dari Prabowo, tapi nyatanya tidak ada tindakan apapun terhadap Bahlil ini ya. Boro-boro dipecat ya, minta maaf saja tidak begitu ya secara resmi. Satu aja yang saya minta, apa itu? Jangan mereka korupsi. Benar gak? Kita boleh miskin, kita boleh gak makan, kita kesulitan untuk bangun rumah macam-macam. Tapi kalau kepala daerah kita juga hidup sederhana seperti kita mesti sabar. Ini kita sudah gak sejahtera, rumah susah, pekerjaan susah, makan susah, berobat susah. Kepala-kepala daerah kita, pemimpin-pemimpin itu hidup berpoya-poya. Di mana adilnya? Republik mana itu terjadi? Republik Konoha di bawah presiden seorang macan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Kosi Politik. Nah, setelah lebih dari 100 tahun pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya, Pak Prabowo kemarin mengeluarkan statement dalam pidatonya bahwa untuk para pembantu atau menteri yang masih kurang benar ya atau double akan beliau tindak, kata Pak Prabowo. Tetapi faktanya sampai hari ini tidak ada tindakan apa-apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya, terutama kepada Bahlil Menteri SDM dan Menteri KKP Pak Trenggono yang baru-baru ini kebijakannya atau tindakannya menyengsarakan rakyat ya. Oke, sebelum berkomentar lebih lanjut, kita simak dulu videonya. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Ya itu kan jangan semua hal ke presiden. Apa tugas menteri kan pembantu presiden. 100 hari pertama, ya saya sudah beri
istilahnya peringatan berkali-kali. 100 hari Pak, kita udah mengerti orang ini bisa kita bawa apa enggak nih. Orang ini cocok kerja apa enggak sama kita nih. Orang ini sesuai dengan ekspektasi saya apa enggak nih. Orang ini perlu ditegur apa enggak nih. Nah 100 hari itu monumental untuk mengukur orang ini bisa kerjasama apa enggak dengan kita. Ditegur nggak sama Pak Prabowo? Mana macannya? Artinya apa? Kalau pemimpinnya, ini semua programnya udah benar macam-macam. Cuma kalau di lapangannya nggak bener juga cara, nggak keluar macannya gitu loh kira-kira. Ya nggak ada juga. Oleh karena itu, 200 hari ke depan, saya menunggu kemacanannya Pak Prabowo. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Ini transisi aja sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres, dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Bagi saya, ini Bahlil ini sangat-sangat keceplosan gitu ya. Dia kayaknya entah sadar atau enggak ketika dia menyatakan bahwa dia diperintah, diberi arahan oleh Pak Wapres katanya, tanpa menyebut nama presiden awalnya, terus kemudian dia lanjutkan kalimatnya, lalu diulangi ya sudah diperintah sama wakil presiden oleh presiden gitu ya. Dia coba untuk mengoreksi pernyataan sebelumnya. Dia nampaknya menyadari bahwa dia nggak boleh tuh bilang seperti itu. Masa diperintah sama Wapres gitu kan, harusnya kan dari presiden seharusnya gitu. Dan makanya dengan pernyataan Bahlil itu kemudian semakin cocok dengan pernyataan Dasko, bahwa Dasko mengatakan bahwa tidak ada perintah atau aturan seperti ini dari Presiden Prabowo. Ya karena memang ini adalah aturan Pak Jokowi gitu ya. Jika Pak Prabowo dan Mas Gibran jalan menyalami para menteri, ketika Bahlil salaman dengan Pak Prabowo, biasa aja berdiri dia salaman. Tapi begitu Gibran lewat, dia cium tangannya Gibran. Dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Ini karena ketidakmampuan Pak Prabowo memanage antara pembantu-pembantunya, atau memang inilah desain warisan dari Pak Jokowi, di mana setiap lembaga bergerak sendiri-sendiri seperti tanpa koordinasi, yang ujung-ujungnya kemudian harus melibatkan presiden. Contoh yang paling konkret hari ini, nggak dibayangkan sama saya, bagaimana Menteri KKP berbeda pendapat dengan Presiden yang dilaksanakan oleh Kasal soal pagar bambu di Laut Tangerang. Itulah yang diwariskan oleh Pak Jokowi berdasarkan tingkat kepuasan itu. Karena ia tahu masyarakat puas, lalu kepuasan itu dijadikan oleh beliau untuk memajukan keluarganya maju dalam semua sektor politik, dan melupakan kita pada problem hutang yang begitu besar yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Dan saya tambahin lagi, kekacauan yang kita lihat sekarang ini, carut marut, polisi kerjain apa, tentara kerjaannya apa, hakim kerjaannya apa, kejaksaan kerjaannya apa, menteri-menteri ngerjain apa, ngomentarin apa, udah carut marut. Dan itu sampai ke rezimnya Pak Prabowo hari ini. Kalau urusan pidato, jangan tanya deh Pak Prabowo. Saya kira pemimpin dengan pidato terbaik saat ini ya Pak Prabowo. Tapi urusan eksekusi, efisien, kata Pak Prabowo tuh. Pemerintahan tuh harus efisien. Dia buat menterinya 44, ditambah wamen 44, staf kan banyak, influencer masuk, buzzer masuk.
Apa efisiensinya? Kan tidak bocor kata presiden kan. Itu selalu tagline-nya Pak Prabowo kan dari dulu tuh. Sehingga kita kenal tuh 2019 calon presiden anti bocor namanya Prabowo gitu ya. Saking banyaknya kalimat tidak bocor tuh diungkapkan oleh Pak Prabowo. Kenyataannya sekarang Pak, berapa persen dari uang negara yang bisa di-save oleh pemerintah kita? Kalau tadi disebutkan untuk MBG aja ada potensial kerugian 8 triliun kan. Itu tadi kan? Hanya dari 1 tahun dan 71. Iya, itu cuma dari satu program loh ya. MBG itu aja. Bisa lebih dari 8 triliun Pak, itu asumsinya. Iya. Padahal Pak Prabowo selalu ceritanya bocor. Kita tolak kebocoran macam-macam dan sebagainya. Jadi di satu segi Pak Prabowo ini persis seperti melanjutkan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu kan ngomong A maunya B gitu ya. Wah, anak saya belum cukup usia, tiba-tiba usianya yang diubah gitu kira-kira kan. Kan kenyataannya begitu tuh kan. Gitu. Anak saya belum cukup usia ya kan, seolah-olah beliau ini begono begini usianya aja diubah katanya. Syarat usianya diubah kata beliau ya kan. Dan sampai Pak Prabowo juga begitu. Ketika beliau tidak mau jangan bocor, kenyataannya tuh MBG. Dari MBG saja hampir 8 triliun asumsi kebocorannya. Itu masih satu program. Pak Prabowo kalau soal pidato, jangan tanya dong ya. Orang menyebut singa kan. Lah urusan pagar bambu di Tangsel aja kita nggak tahu tuh. Di Tangerang siapa? Mana macannya? KKP dengan terbuka mengatakan jangan dibongkar dulu. Menteri ditegur nggak sama Pak Prabowo? Nggak juga. Itu kan mestinya kewenangan KKP. Angkatan Laut nggak punya kewenangan untuk bongkar itu. Kalau tidak diperintah oleh presiden. Tapi kan presiden itu wajahnya KKP kalau konteksnya begitu. Saya baca hari ini makin lucu aja rekan negara ini. KKP udah dialog dengan Kesatuan Angkatan Laut, dicapai kesepakatan. KKP itu yang punya kewenangan di situ, bukan Angkatan Laut. Kalau KKP bilang jangan dibongkar, ya Angkatan Laut tidak punya hak untuk membongkar itu. Kalau KKP mengatakan bongkar, tapi saya nggak punya peralatan bongkar, saya minta dari Angkatan Laut turun. Gitu mekanisme kerjanya. Ini enggak. Saya terima perintah dari presiden, kata Kasal. Loh itu kan melampaui KKL namanya, KKP namanya. Artinya apa? Secara tidak langsung presiden menunjukkan bahwa dia nggak percaya nih pada KKP. Kenapa presiden nggak percaya? Wong sampai sekarang KKP juga nggak tahu di situ ada bambu. Yang tahu itu ATR, kan aneh. ATR itu kan sektor ketiga keempat. Sektor ketiga keempat tahu, sektor pertamanya malah nggak tahu. Siapa menteri KKP ini? Menterinya Pak Jokowi. Yang izinnya apanya macam-macam, mestinya itu sudah terjadi di eranya Pak Jokowi, bukan di eranya Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo seperti tidak terbuka dalam kasus ini. Lalu sebangsa ini 280 juta menjadi bingung sendiri. Yang bisa kita lakukan bongkar aja. Loh dasar pembongkarannya apa? Nah, saya pernah ditanya oleh kawan-kawan media, apa harapanmu terhadap kepala-kepala daerah yang baru dipilih ini, kata mereka. Saya katakan cuma satu Pak, kalaupun mereka nggak buat masyarakatnya sejahtera, susah mereka membangun. Satu aja yang saya minta, apa itu? Jangan mereka korupsi. Oke. Itu setimpal dengan kita Pak, benar nggak? Kita boleh miskin, kita boleh nggak makan, kita kesulitan untuk bangun rumah macam-macam. Tapi kalau kepala daerah kita juga hidup sederhana seperti kita mesti sabar. Ini kita sudah nggak sejahtera, rumah susah, pekerjaan susah, makan susah, berobat susah. Kepala-kepala daerah kita, pemimpin-pemimpin itu hidup berpoya-poya. Di mana adilnya? Ternyata kawan-kawan sekalian, kalau kalian mau jadi staf ahli menteri sekarang, cukup Anda menjadi buzzer. Gak perlu kuliah. Gak perlu kuliah. Buzzer ternyata jauh lebih dimuliakan di Republik ini daripada udah Ferdi yang doktor ya kan. Ini yang doktor. Bapak profesor kita tuh di BRIN sudah berapa puluh tahun, diberi jabatan gak sama presiden? Kagak. Buzzer cuma tweet, ngancam ini, ngancam itu, jelekin ini, jelekin ini. Jadi staf ahli menteri, coba Anda bayangkan. Republik mana itu terjadi? Republik Konoha di bawah presiden seorang macan. Nah, tadi kita lihat sendiri ya, omon-omon dari Pak Prabowo bahwa akan menindak tegas para menteri yang double. Tapi nyatanya sampai saat ini pun belum ada tindakan apa-apa ya.
Atau mungkin Pak Prabowo takut? Ya, kita tahu bersama ya, kedua menteri tersebut adalah titipan dari Pak Jokowi. Dan kalau memang benar ya, bahwa pemerintahan yang sekarang ini ya ada dalam bayang-bayang Pak Jokowi dan Pak Prabowo seakan menjadi bonekanya ya. Seharusnya di sini para menterinya menghormati dan menjunjung tinggi Pak Prabowo. Kedua menteri tersebut jelas-jelas sudah membuat malu pemerintahan yang sekarang. Dan di sini Pak Ray Rangkuti dengan tegas mengomentari kepemimpinan Pak Prabowo ya. Dan Bung Ray ini menyimpulkan bahwa pemerintah sekarang adalah copy paste dari pemerintahan yang lalu atau eranya Pak Jokowi. Dan makin kesini rakyat mungkin semakin tidak percaya kepada Pak Prabowo Subianto kalau terus-terusan begini. Oke, bagaimana pendapat kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar.